Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Kita kembali bersama bertemu dalam seri pelajaran sekolah sahabat dengan tema pendidikan. Dan hari ini kita berada pada pelajaran yang ke-8 dengan judul pendidikan dan penebusan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberkati pelajaran yang akan kami pelajari, sehingga menerangi pikiran kami, membentuk kami sesuai dengan kerinduan Tuhan. Kami sambut pelajaran-Mu dengan sukacita, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-8 dengan judul pendidikan dan penebusan. Nah, apa yang penting dari cerita ini, dari judul kita hari ini, yaitu pendidikan dan penebusan. Nah, sepanjang pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pendidikan yang menyangkut tentang anugerah dari Allah itu. Jadi, pelajaran hari ini adalah penekanan pada pendidikan tentang anugerah. Kalau sebenarnya disebutkan tadi pendidikan dan penebusan. Nah, apa sebenarnya cerita anugerah ini yang kita akan pelajari sepanjang seri pelajaran ini? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita baca ayat hafalan kita atau ayat tema kita yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dia sebutkan demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudaraku, dia tekankan tentang pendidikan orang di dalam kebenaran. Nah, hal yang pertama yang perlu saudara ingat bahwa sesungguhnya ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, sesungguhnya manusia itu sempurna. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita membutuhkan anugerah. Kita membutuhkan kasih karunia. Kita membutuhkan grace dari Tuhan. Nah, itulah sebenarnya kita akan pelajari pelajaran hari ini, hal yang sangat penting. Kalau saudara baca Alkitab ini, banyak hal tentang cerita di dalam Alkitab. Bahkan kalau boleh disimpulkan, banyak orang menyimpulkan dengan beberapa kesimpulan. Dan salah satu kesimpulan yang mereka lihat dari pelajaran Alkitab ini adalah pelajaran ini menceritakan tentang seperti cerita seorang ayah dengan anak. Dan begitu anak memberontak, tetapi Tuhan terus mencari jalan untuk memberikan jalan keluar bagi anak yang memberontak ini dengan berbagai cara. Nah, cara yang pertama dalam pelajaran ini yang akan ditekankan adalah tentang kita diciptakan menurut gambar Allah. Apa maksudnya? Apa kaitannya dengan anugerah? Kaitannya dengan penebusan soal kita diciptakan menurut gambar Allah. Nah, yang perlu saudara dan saya ketahui, ketika saudara dan saya dirusak oleh dosa, kita membutuhkan Tuhan agar kita kembali pada tujuan utama Tuhan, yaitu kita diciptakan menurut gambar Allah. Nah, kalau demikian, bagaimana arti menurut gambar Allah? Ya, dikaitkan dengan pendidikan sebagai anugerah. Ya, pendidikan tentang anugerah. Apa kaitannya ini? Nah, saudaraku, gambar Allah ini artinya kita mau dipulihkan kembali pada rencana Allah semula. Nah, kalau demikian, apa maksudnya kita diciptakan menurut gambar Allah dalam kaitan tentang anugerah, ya, tentang penebusan itu? Nah, diciptakan menurut gambar Allah adalah Tuhan mau kita kembali memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, dalam hubungan yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam hubungan erat ini adalah hubungan dalam hal mental, ya, gambaran untuk memiliki hubungan dari segi mental. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah makhluk ilahi, yaitu Tuhan itu sendiri, dan makhluk manusiawi disatukan dalam pikiran. Ya, ini berarti berbicara konsep berpikir. Ya, kita tidak akan pernah kembali dalam program Allah, dalam gambaran Allah, kalau pikiran kita, konsep kita tidak dirubah. Nah, bagaimana konsep kita bisa dirubah? Pikiran kita harus diisi, konsep berpikir kita harus diisi dalam konsepnya Tuhan, sehingga
kita akan kembali memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan otomatis perubahan kehidupan, tabiat hidup, ketika konsep kita dirubah, kita akhirnya bisa berubah. Jadi gambaran Allah, ya, kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi konsep berpikir kita harus dirubah. Itulah anugerah yang Tuhan berikan dalam pendidikan, dalam konsep pendidikan dan penebusan ini. Ini perlu disadari oleh kita. Jadi Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Jadi yang dia mau masukkan dalam pola berpikir kita adalah konsep berpikir kita harus dirubah. Nah, bagaimana perubahan itu? Ya, kita harus ingat, gambaran kita adalah gambar sesuai dengan gambar Allah. Kita perlu diisi oleh pikiran-pikiran firman Tuhan. Yang kedua, apa arti tentang pendidikan dan anugerah, atau pendidikan tentang anugerah ini? Apa anugerah yang berikut yang Tuhan mau nyatakan kepada kita? Ya, sebagai bentuk dari pendidikan yang harus masuk dalam pola berpikir kita. Yang kedua adalah tentang Yesus. Ya, Yesus sebagai guru. Apa kaitannya dengan pendidikan tentang anugerah, tentang Yesus? Kita tahu bersama bahwa Yesus datang berinkarnasi, ya, hidup sebagaimana manusia. Nah, tujuannya dikaitkan dengan istilah anugerah adalah kehadirannya di dunia ini untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk menuntun kita kepada arah yang benar. Itulah sebabnya dia disebut guru. Bahkan Nikodemus, kalau saudara membaca dalam Yesaya pasal 11 ayat 1-9 diceritakan di sana. Dan dalam cerita Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-3, sudah boleh melihat bagaimana Tuhan mendidik, mengajar Nikodemus. Dan Nikodemus menyebutnya sebagai guru atau rabi. Kenapa kita membutuhkan guru? Yaitu Yesus. Karena kita butuh dituntun. Dan inilah bukti bagaimana pendidikan anugerah itu diberikan. Yesus mau mengarahkan pola berpikir dari Nikodemus kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu pendidikan mengembalikan kita pada gambar Allah yang sesungguhnya. Sehingga dia datang ke dunia ini untuk menjadi guru bagi kita. Kemudian dia mengirim Musa dan para rabi. Ini juga bentuk anugerah yang Tuhan berikan untuk mendidik kita, agar kita mengetahui arti dari penebusan itu. Kita sudah gagal, ya, Adam dan Hawa gagal di Taman Eden. Kemudian akhirnya dosa masuk, dan kehidupan berdosa itu terus merasuk kehidupan umat manusia. Nah, Tuhan terus memberikan anugerah, termasuk Yesus di sana sebagai anugerah terbesar, dan nabi-nabi Musa termasuk diberikan di sana. Dalam 5 kitab Musa itu berbicara tentang Torah. Torah ini sebenarnya, ya, kalau arti letterleknya adalah hukum, tapi sebenarnya terjemahan yang lebih luas lagi, Torah ini mengartikan tentang pengajaran dan instruksi. Itu artinya anugerah masuk di sana, oleh karena mau mengajar, menuntun kita. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17 dia katakan di sana bahwa segala tulisan yang diilhamkan ini memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk mengajar siapa? Untuk mengajar kita, mendidik kita, membawa pola berpikir kita yang sudah rusak ini kepada pola berpikir yang benar. Ya, ini yang perlu diingat. Jadi Torah itu berarti instruksi agar kita mengerti. Ketika Tuhan memberikan instruksi kepada Ruth, Daniel, Ayub, Esther, dan lain sebagainya, banyak hal yang diberikan kepada mereka agar mereka patuh dan tunduk kepada instruksi dan pengajaran yang Tuhan inginkan. Hanya itu yang bisa membentuk kita. Dan inilah anugerah itu, luar biasa. Jadi anugerah itu dibahas dalam pendidikan agar kita mengerti. Konsep berpikir kita diarahkan pada konsep yang benar. Sehingga sebenarnya kita akhirnya mengerti maksud Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan itu sangat penting. Karena 2 Timotius 3 ayat 14-17 menyebutkan segala firman yang diilhamkan itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, menuntun kita kepada kebenaran. Dan itu juga adalah bagian apa yang disebut anugerah. Dan benar-benar pendidikan ini begitu erat dengan pendidikan anugerah, pendidikan, dan penebusan. Kemudian saudaraku, saudara bisa juga menemukan dalam firman Tuhan arti bijaksana. Saudaraku, saya mau katakan, kenapa penting pelajaran tentang kebijaksanaan ini?
Oleh karena kebijaksanaan ini menyangkut juga sisi anugerah. Nah, apa sisi penting dari kebijaksanaan ini? Dia memiliki dua sisi praktis dan sisi teoritis. Kalau sisi praktisnya saudara boleh melihat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 tentang belajarlah katanya kepada semut, ya. Belajar kepada semut yang menyelamatkan dirinya di musim panas dengan mengumpulkan makanan agar cukup pada musim dingin. Ini satu pelajaran yang penting. Artinya kita mengetahui bahwa ada jalan-jalan keluar, ya, dalam kehidupan kita yang dibutuhkan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, arah berpikir kita, ya, arah berpikir kita dituntun oleh firman Tuhan. Sebagaimana orang yang tidak mengerti, ya, bagaimana tidak mengerti dengan jalan keluar dari kehidupan yang sulit sekalipun, Alkitab memberikan jaminan. Dan ini saudaraku, Alkitab memberikan tuntunan, maksud saya. Dan ini menerangkan tentang betapa Alkitab, ya, penuntun itu adalah anugerah buat saudara dan saya. Sisi teoritisnya adalah, ya, kita akhirnya dibentuk untuk memiliki iman kepada siapa? Kepada Allah. Lalu akhirnya setelah memiliki iman, ya, kepada Allah, diikuti dengan prinsip-prinsip dasar tertentu. Kita dibentuk sesuai dengan konsep firman Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, dan akhirnya kita teguh di dalam Tuhan. Ini juga adalah konsep anugerah, ya, pendidikan tentang anugerah. Bagaimana kita mengerti, bagaimana kita memiliki iman, ya, kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan. Nah, luar biasa saudaraku, ya. Jadi benar-benar pendidikan berkaitan dengan penebusan itu sangat penting. Sehingga pendidikan tentang anugerah, tentang penebusan itu dibutuhkan. Sehingga kita mengerti. Dan akhirnya lewat pengertian itu kita akhirnya menyembah Tuhan saudara dan saya. Kemudian bagaimana pendidikan dan anugerah di gereja mula-mula, ya. Pendidikan di gereja mula-mula itu menekankan bagaimana anugerah Roh Kudus diberikan ketika Yesus meninggalkan dunia ini, kembali ke surga, mengadakan pengantaran di surga. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara-saudara, Roh Kudus diberikan. Nah, Roh Kudus ini adalah bentuk anugerah. Kenapa Roh Kudus ini diberikan? Kalau saudara membaca bahasa aslinya, Roh Kudus adalah Parakletos. Parakletos hanya penghibur, penuntun. Untuk menuntun, jangan sampai kita salah. Ini bagian dari anugerah, ya. Diberikannya Roh Kudus ini karena anugerah, karena Tuhan mau agar kita jangan jatuh lagi. Karena tujuan dari penciptaan adalah mengembalikan kita pada peta Allah, pada gambar Allah. Dan salah satu anugerah terbesar yang juga Tuhan berikan adalah diberikannya Roh Kudus bagi kita. Seperti yang tergambar dalam pendidikan di gereja mula-mula. Luar biasa. Mereka akhirnya menerima Roh Kudus dan luar biasa mereka menginjil, melayani orang oleh karena urapan Roh Kudus itu. Saudaraku, saya mau katakan, anugerah Roh Kudus ini adalah anugerah agar saudara akhirnya dituntun dan menarik banyak orang dan menyelamatkan banyak orang, dibawa kepada Yesus. Dan lebih khusus juga, diri saudara diselamatkan, dituntun oleh karena Roh Kudus. Benar-benar saudaraku, pendidikan dan penebusan tidak bisa dipisahkan. Sebagai akhir dari cerita ini, dari pelajaran kita hari ini, saya mau simpulkan, pekerjaan, istirahat, isu-isu sosial, hubungan masyarakat, gereja dan ibadah, ekonomi, filantropi, hubungan dengan pihak berwenang, penyuluhan, sistem kekeluargaan, hubungan pernikahan dan pengasuhan anak, makanan dan persiapan untuk itu, bahkan umur menjadi tua dan persiapan untuk akhir kehidupan. Keduanya, baik kehidupan pribadi seseorang dan kehidupan dalam dunia ini, menjadi seorang Kristen berarti mempelajari semua hal ini. Dan bahkan masih banyak lagi memahami bahwa semua itu datang tidak dengan cara alami, itu harus dipelajari. Saudaraku, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita harus terus belajar. Nah, karena proses belajar ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Ini akan mengubah konsep, memberikan konsep tentang konsepnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita akan memiliki iman kepada Tuhan dan akan teguh sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara di hari ini adalah doa saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang indah dan diberkati ini. Kiranya ini menolong kami mengerti bahwa sesungguhnya
pendidikan tentang anugerah, pendidikan tentang penebusan perlu kami sadari. Sehingga kami dibentuk dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami terus bertumbuh dalam keinginan Tuhan. Dan akhirnya diciptakan menurut gambar Allah, terwujud dalam hidup kami. Kami dimanapun kami berada, kami menjadi berkat sesuai dengan keinginan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk pelajaran yang indah ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.